Wes, ada yang loncat. Biar beda bang. Brother semua, kembali lagi bersama saya Kodewo dan Saya Romi. Sistem Romi? Nggak usah. Apa itu? Nggak usah pakai sistem Romi. Romi. Sister Romi itu hashtagnya. Hashtagnya harus ada sistem Romi. Karena biar dia lebih familiar aja. Aku mencoba mencari kata-kata yang aku mencoba pakai bahasa Indonesia tapi Supaya merakyat. supaya umum. eye catching. Eye catching, biar kesannya gimana gitu. Padahal ya bagaimana kan. Oke, kembali lagi bersama kami di Konspirasi Gila Konspirasi. dengan Pembahasan masih tentang film ya. masih tentang film. Kita belum bosen. Kita belum bosan. Tapi sebenarnya ini bukan konten film sih Bukan konten film, awalnya bukan. Awalnya kami hanya Cuman ingin membuat konten yang berisi tentang tema-tema percakapan kami dalam circle pertemanan kami. Itu ada beberapa tema yang umum kami bahas. Tapi salah satunya film gitu. cuman kebetulan kami hobi nonton film. Dan sejauh ini masih Jadi, itu aja kontennya untuk konspirasi gila. Setiap awal kami bertemu langsung ngomong, lagi nonton apa nih? Nah, setiap kita ketemu lagi nonton apa nih? Atau lagi WA misalnya. Ini film Bang, bagus. udah nonton film ini bang, bagus nih katanya. Oh ini keren nih, ini cerita tentang ini, baru cari. Begitu ketemu, ngobrolin Yang lain. ngobrolin yang lain, Film maksudnya. itu. Ngomongin orang. Oh ya. Ya orang yang main filmnya kan orang. Iya, orang-orang yang main film itu pinter banget gitu ngapal skenarionya itu aja. Iya. Kalau kita udah ngaco semuanya. Jadi itu tadi. Nah, jadi di episode saat ini kita udah episode berapa? 8. Apa nih bang? 8 ya? Hebat juga ya kita bertanya ya. Karena kita nggak sebenarnya Karena kita nggak ada. sebenarnya udah banyak kali kalau maksudnya bisa banyak aja episodenya karena memang kita nggak terlalu mikir ini sampai mana. Yang penting yuk buat. Yo, Gitu aja. jam segini jalan-jalan. Kadang-kadang satu hari bisa 2 episode. Terakhir Bisa dia bingung berapa mau pemahaman. ngepost Ngepostnya mana. ya kami sekarang mungkin di postnya 1 minggu 1 kali dulu aja. Ya. Setiap hari Rabu ya. Hari Rabu jam berapa? Jam 10 malam. Kalau bisa jam 10 malam bang. Jam 10 jam 8. Karena berdasarkan survei Jam oleh makhluk planet asing terhadap penduduk bumi, manusia itu lebih konsentrasi untuk hiburan itu malam. Oh, jam 9 jam 10. Apalagi di Medan ini. Tahiyatan enggak? Kalau di Jawa jam 10 malam tuh udah malam banget. Iya. Batasnya di sana sekitar jam 9 tuh udah. Ya mungkin karena aktivitas sehari-harinya tuh banyakkan menuju suatu tempat dan menuju suatu tempat. Jadi habis di jalan bang, Iya, waktunya cuman mungkin. kalau di Medan ini yang saya rasakan, jadi kan matahari tenggelamnya tuh, Ya. matahari tenggelam itu, kalau di Jadi Bandung, bang kalau dari bumi itu bang. nah itu Matahari. kita mulai, Enggak udah. kita dari enggak, jadi kita matahari tenggelam itu. Jadi kalau matahari tenggelam itu set gitu. Ini Jawa nih. Ini Sumatera. Nah, ibaratnya begini. Set. Nah, ini udah gelap nih belum? Nah, begitu. Ngerti kan? Jadi gini lah ya. Jadi begini. Begitu saya nelpon ayah saya nih jam 6. Jam 6 ya, jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau di sini sore kan. Jadi nelpon kok nggak diangkat-angkat gitu ya. Kalau nggak diangkat-angkat, kenapa nggak diangkat-angkat gitu kan? Terus tahu-tahu jam 6:04, ayah saya nelfon balik, bilang, aduh maaf lagi sholat, lagi sholat, oh udah sholat lagi, di sini aja belum adzan. Nah, kadang-kadang kan gitu kan? Padahal di situnya WIB sama kan, WIB, waktu Indonesia bagian bercanda, WIBB, waktu Indonesia bercanda. Jadi sama-sama WIB, jam yang sama, tapi di sana sudah sholat, di sini belum. Ya, itu menunjukkan kalau di sana lebih dahulu. Nah, jadi kalau di Jawa sana jam 10 malam tuh udah malam, maksudnya udah waktunya orang tidur lah gitu. Gitu. Kalau di sini jam 10 malam kita biasa-biasa aja. Ya, malah orang lagi santai-santainya, lagi baru duduk, relax. Nah, baru kayak tadi Abang bilang. Lagi baca handphone gitu. handphone ya. Karena orang mau yang ringan-ringan mungkin malam handphone atau apa gitu, main TikTok ya apalah terserah. Walaupun kali ini pembahasan kita sedikit berat, Bang. Nah, ya itu. Jadi
ngebahas apa? Jadi film Jadi kemarin semua kami sempat ngobrol. Ini langsung aja kita diskusi, sempat ngobrol. Kita bala-bala. mau bala-bala. Gehu. Kita mau bahas apa nih ya? Kebetulan saya pribadi lagi nonton film tentang konspirasi. Karena kan ini kan konspirasi gila nih. Ya. Sebetulnya nggak ada kaitannya, cuman Ya. pengen aja lagi nonton konspirasi itu. Ya, mengingatkan juga yang mungkin kawan-kawan juga sudah tahu arti dari konspirasi. Konspirasi adalah persekongkolan. Jadi intinya ada semacam persekongkolan yang menguntungkan pihak tertentu yang sebenarnya mungkin bisa saja persekongkolan itu lebih merugikan pihak yang lain. Ya, disebutnya kong kali kong. Betul tuh, Bang. Iya kan, kong kali kong. Jadi itu Makanya kalau yang di situ ada tulisan kong kali kong tuh tempat nongkrong. oh, itu konspirasi. Konspirasi sebetulnya itu. Walaupun kopi kok. Iya, padahal tukang apa? Ya, padahal Kayak Pamidi ada kopi-kopinya gitu. jadi dia kalau yang aku pernah dengar tuh konspirasi itu juga berasal dari sebuah kejadian tentang pembunuhan Julius Caesar Cesar. yang dibunuh oleh pengikutnya Kalau saya melakukan konspirasi untuk membunuh dia. Jadi berasal dari kata konspirar. konspirasi itu sebetulnya ya itulah saling mendukung gitu. Persekongkolan. Tema ini mendukung gitu. Mendukung satu apa. Jadi tema film kali ini tapi kuat di konspirasinya. Tapi sebetulnya gini, konspirasi ini jangan selalu dipikirkan negatif, Mbak. Oh iya. Iya. Bisa aja konspirasi itu positif juga. Cuman orang mikirnya, ini mau konspirasi gitu. Kan gitu kan? Iya. Dengan bahasa begitu pun, ini mah konspirasi. Nah, Berarti udah negatif ini. iya. Iya kan? Kadang gini, ada kesalahpahaman antara menganggap konspirasi itu maksudnya persekongkolan gitu. Jadi ada juga orang yang dia maksud itu politik, tapi dia menyebutnya itu konspirasi gitu. Ya, politik adalah salah satu bentuk dari konspirasi juga. Tapi bukan propaganda. Dia membayangkan arti konspirasi itu propaganda, padahal enggak. Konspirasi itu kalau secara kata artinya persekongkolan. Nah, betul. Propaganda itu adalah salah satu hasil dari persekongkolan itu. Jadi kadang-kadang ada salah memaknai arti konspirasi. Propaganda tuh gini nih. Ini tujuannya ke sini. Tapi ada dia ke sini dulu. Iya. Bukan adu domba. Gitulah. Iya, propaganda tuh. Propaganda dari satu misi visi. Tapi misinya ada dua tuh. Nah, misi yang kedua ini yang bayangannya gelapnya yang gitu. Sebenarnya. Nah, bukan yang sebenarnya di sini nih, di line time ini. Jadi kita ke sini nih. Set. Ini harus ngajar dari sini gitu, dari sini gitu. Jadi propaganda itu sebetulnya. Yang tujuannya yang apa, yang bagaimana, tapi yang ditampilkan yang bagaimana berbeda dengan yang ditampilkan. Biasanya kalau orang musik itu orang-orang anak-anak hardcore, anak-anak punk gitu, propaganda. Padahal tahu dia nggak artinya propaganda itu seperti apa gitu. Jadi itu tadi karena mungkin asis yang gitu. Ada juga yang salah memaknai arti kata konspirasi. Konspirasi sebenarnya adalah persekongkolan. Jadi kalau bukan berarti konspirasi sama dengan propaganda atau politik. Propaganda atau politik hanyalah salah satu atau beberapa efek atau hasil dari terjadinya konspirasi. Nah, itulah. Nah, sekarang jadi kita mau ngebahas bahas film agak berat nih. Berat nih, memang berat nih film ini. Jadi tergantung berapa kilo, Bang? Ya, ratusan lah. Jadi tergantung brother semua juga perhatikan nanti ya, bebas lah ya, namanya konspirasi kita. Jadi karena kemarin itu saya lagi iseng-iseng cari-cari film konspirasi, karena jenuh juga nonton film-film sekarang ini. Sebetulnya itu film-film yang sekarang ini film-film konspirasi juga sebetulnya. Cuman kita nggak apa ya, mungkin ringan ya, versi ringannya. Nggak sadar. Ya. Karena saking kuatnya konspirasi itu. Ya, karena saking kuatnya jadi seperti nyata gitu kan. Ya, film juga menjadi media konspirasi.
Ya kan jadi salah paham kan kalau di kalimat itu seperti itu. Maksudnya ada pihak yang bersekongkol film untuk jadi menggunakan media. film sebagai media, mereka melakukan misalnya politik atau propaganda. Nah, itulah Mencuci propaganda. otak, Itulah misalnya. propaganda. Cuci otak gitu kan. Orang suruh nonton film Ah. tapi dengan tujuan lain, itu propaganda. Oh gitu. Gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi dia itu tadi jadi bukan sekedar adu domba aja propaganda itu Bang. Atau aku salah Enggak maknanya? juga. Iya, ya gimana ya? Mungkin tergantung dari sudut pandang yang belum ada sudutnya itu. Ya, karena semakin luasnya perkembangan zaman, sudut pandang itu makin luas sehingga tidak ada sudutnya lagi. Bang. Iya, nggak ada Jadi sudutnya lagi. semua hal itu punya sudut pandang masing-masing dan kebenaran itu seolah-olah tergantung sudut pandang masing-masing gitu. Oke, ini kita masuk ke filmnya kali ini yang pertama. Langsung film aja dulu ya. Adalah film Namanya Syriana. Syriana. Syriana, kalau kita lihat Syria. Jadi emang lagi saya juga nonton film ini karena kan sekarang lagi di belahan sana kan emang lagi gonjang-ganjing nih Oh ya. antara pendudukan apa sih kemarin di Syria juga ya. Ya, itu ya. Jadi intinya kalau untuk awal film ini saja untuk aku sendiri aja udah shock gitu Bang, udah memberikan kejutan. Karena pada saat logo productionnya di awal film ditampilkan itu udah langsung suara azan Bang. Iya. Backsoundnya suara azan gitu. Jadi orang lain kalau apa Century Fox gitu ya. Ya Century Fox apa sih? Pokoknya itulah pokoknya logonya itu. Begitu dia nenek misalnya gitu ya. Ini enggak Allahu Akbar Allah. Gitu. Wis langsung Jadi itu merinding aku dengar. Nah, di situ dia langsung ke Apa situ. nih langsung kayak gitu. Sehingga Ini kita apa nih kayak penasaran untuk nontonnya. Nah itu Dan pertama kali dengar itu, wis apa nih? Dan sebagai penggemar film yang main di sini ternyata itu ada Matt Damon dan George Clooney. Nah, itu kan dua nama besar ibaratnya aktor Hollywood ya gitulah mereka itu punya prestasi di Tapi Hollywood. tahu George Clooney yang mana, Bang? Awalnya enggak. Cuman iya, kau juga awalnya enggak, tapi begitu beda ya, tampilan dia beda ya. Itu. Udah tua terus bewokan. Kadang aktor yang keren tuh gitu dia tergantung tema filmnya. Jadi dia bisa gitu ya tampilannya itu tergantung tema film. Kadang-kadang ada aktornya filmnya udah banyak tapi tampilannya gitu aja. Gayanya pun begitu. Rambutnya gitu aja. Malahan nggak berambut ya, Enggak Bang. malah enggak. Berantemnya begitu, tahu kan? Iya, ada. Tahu berantemnya Itu kalau itu begitu. dia mungkin udah bingung ya mau. Ada satu film dia pakai wig juga ada, Bang. Iya. Sebut saja namanya misalnya Jason Statham atau apa. Oh, itu inisialnya itu Jason Statham. Ya kan? Tapi kalau mungkin kalau Jason Statham dia fokus ke memang ke aksinya aja ya. Iya. Tapi ada juga aktor-aktor misalnya kayak Brad Pitt atau Tom Cruise. Mereka itu kan memang setiap film tuh menyesuaikan gitu. Yang paling keren nih menurut aku salah satunya ini. Si Batman Batman yang Dark Batman. Knight. Oh, Christian Bale. Christian Bale itu dia ada satu film dia tuh harus kurus. Dia kurus iya. 1 tahun tuh dia kurus ceking. Lalu kemudian dapat kontrak berikutnya main film Batman trilogi Batman itu yang sama Christopher Badannya Nolan. langsung Badannya jadi besar. Nah, itu dia. Jadi dia memang menyesuaikan antara turun fisiknya sampai berapa? itu. Sampai 20 Nampak kiloan. dia bedanya antara satu film dan film lain. Iya. Kembali ke Syriana ini. Jadi kalau secara spoiler, kita ini ngomongin spoiler sebetulnya. Film ini film lama tahun 2005. Tahun 2005. Jadi dulu mungkin filmnya nggak terlalu, kita pun nggak terlalu nggak terlalu ngeh gitu tahun 2005 itu nonton film itu. Cuman begitu saya ulik-ulik ternyata ini nih film, jadi cari list film konspirasi nih. Cari list film konspirasi apa aja. Pertama yang saya dapat itu film The Conspirator sebetulnya. The Conspirator ya. Nah, terus ada berapa. Nah ini Syriana ini. Tapi di sini tetap tiba-tiba saya pengen nonton aja. Begitu nonton dengerin awalnya itu tadi itu suara azan. Apa nih suara azan gini gitu. Ya. Kayak saya denger lagunya Nail itu. Ya ada itu yang juga. kafir itu. Ya ada Yang juga. ajaran kan gila tuh. Sadis gitu ya kan. Nih ada apa nih? Konspirasinya di mana nih? Begitu nonton
Awalnya itu menceritakan sebetulnya di film ini ada tiga menurut saya sih tiga karakter. bukan tiga karakter. Iya, tiga karakter yang punya tiga babak sebetulnya. Iya, setiap karakter ini memiliki story masing-masing. Nah, Akhirnya tiga story gitu. Jadi dan berjalan masing-masing aja sebetulnya. Di awal film. Di awal film biasa seperti Walaupun biasa berjalan berselisih di lift ya. Di lift ketemu nih cuman lewat-lewat aja gitu. Dan tidak mengenal sama satu-satu pun tidak saling mengenal. Walaupun terkait. Nah, jadi yang menjadi konspirasinya itu yaitu di sini adalah CIA yang dia mengorbankan agennya sendiri untuk kepentingan sendiri. Nah, itulah si George Clooney ini. Ya, si Barnes. Dia berperan sebagai Barnes. Nih. Dia di situ dia sebagai ini orang yang jual beli senjata. Di Teheran, di Iran. Ya, lalu tiba-tiba malah CIA memanfaatkan dia untuk kepentingan tertentu. Ya, kepentingan tertentu untuk mendukung salah satu pangeran Arab Saudi. Ngeri kan? Konspirasinya ke situ. Ya. Malahan di situ dilihatkan sosok raja Arab tersebut. Itu yang paling berani kali nih orang bikin film seperti ini. Istri saya aja nonton ini langsung ya, kuat kan nonton kayak gini. Ya, maksudnya filmnya berat sih. Maksudnya tadi si George Clooney yang berperan sebagai Barnes itu di CIA itu. Kalau ini si Matt Damon ya yang belum cerita. Ya, jadi kalau ya. saya pribadi melihatnya sudut pandang saya sendiri secara konspirasinya nih mengadu dombakan maaf aja orang Muslim sebetulnya. Oh gitu. Iya, kalau saya pribadi begitu orang Muslim. Nah, inilah diadu dombakannya seperti itu. Jadi ada si raja Mesir ini punya pangeran. Pangeran ini berselisih antara saudara-saudaranya. Sama CIA disuruhlah si Barnes ini mendukung salah satu itunya. Salah satu pangeran itu. Nah, kebetulan di film ini pangeran yang kalau nggak salah mendukung ini si Matt Damon, Bang. Ya kan? Enggak. Matt Damon itu nggak ada kaitannya sama CIA sebetulnya. Iya, nggak ada kaitan sama CIA. Ya, itu. Jadi si Barnes ini disuruh mendukung gimana caranya mendukung salah satu pangeran itu dengan menjual senjata. Karena dia kan kerjanya menjual senjata itu, senjata ke sama orang itu. Ya. Buat kalau misalnya terjadi pemberontakan atau apa, orang itu udah siap senjatanya. Begitu. Nah, ada film cerita satu lagi tentang si Matt Damon. Matt Damon ini seorang ahli konsultan migas. Jadi lagi perebutan merger nih antara migas A dan B lah. Mesir sama Amerika. Oh iya. Nah di situ juga ada konflik satu lagi. Sebetulnya tidak terlalu nyambung sama cerita yang ini. Karena ini menceritakan ya kalau lihat siapa sih dia? Karena di situ diceritakan dia cuma karyawan yang di PHK. Karena ininya karyawan migas itu mau memakai tenaga asing dari Asia. Dari Cina ya. Ngeri ya. Konspirasinya kalau disambungkan dengan Indonesia sekarang udah mulai sama. Sorry ya, gua ngomong berat emang kenyataan kayak gitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi, ini dia dideportasi nih. Deportasi. Terus ya namanya orang deportasi, orang miskin gitu ya, terkena singgungan sama petugas-petugas lah. Akhirnya dia masuk pesantren sebetulnya. Kalau kita di sini bilangnya pesantren ya, kalau di sana nggak tahu apa intinya namanya. Dia masuk ke sebuah lingkungan muslim yang mana ideologinya itu ialah tentang, kalau di film ini sih, kalau awalnya sih ya tentang bom bunuh diri. Iya, akhirnya jadi bom bunuh diri. Film ini begitu disampaikan muslim seperti itu. Nah, itu jeleknya itu yang aku pikirin. Kenapa yang ditampilkan cuma sisi itunya gitu. Itu aja yang disampaikan untuk muslimnya. Nah, itu nanti si konspirasi. Nah, si Matt Damon ini disuruh perusahaannya untuk mendekati si pangeran itu juga. Tapi sebagai konsultan biar
perusahaan si pangeran itu kan punya kuasa dengan migasnya di Mesir, di Arab. Biar perusahaan ini jadi konsultannya itu migas itu. Dia tidak masuk ke ranah konspirasinya sebetulnya. Konspirasi untuk menghancurkan itu tidak ada. Nggak ada. Tapi hanya karena si agen bernama Bernays tadi, George Colony tadi yang penjual senjata tadi yang dimanfaatkan oleh CIA itu ingin dia sadar kalau dia tuh dimanfaatkan oleh CIA, sehingga dia tuh sendiri berkhianat juga kepada CIA, ingin menjelaskan kepada pangeran itu bahwa Anda akan dibunuh. Iya, betul. Jadi connect antara jadi si Bernays ini mulai sadar itu di situ. Dia sadar karena dia dari percakapan dia dengan anaknya itu. Jadi bahwa dia itu dicap anaknya sebagai pembohong. Sebagai pembohong, Bang. Iya, itu tadi intinya terjadi masalah. Awalnya sih cerita berjalan sendiri, lalu akhirnya terbentuklah sebuah gambaran gimana hubungan dari cerita ini, yaitu terjadi ketika si George Colony ingin menyampaikan kepada pangeran bahwa dia itu sasaran dari CIA yang akhirnya dibunuh tuh dengan bom kan gitu kan. Si Bernays-nya juga jadikan korban, sehingga ini menunjukkan ada pihak-pihak tertentu yang dia rela untuk mengorbankan anggotanya sendiri demi misinya sendiri. Nah itulah konspirasinya di situ. Tapi yang lainnya juga yang dia siapa namanya, aku lupa juga. Yang itulah yang orang Negro. Bukan, yang orang Arab itu yang dia harus jadi sebagai bom bunuh diri itu. Oh iya itu. Jadi kalau nah itu bom itu kebetulan menghancurkan kontainer tangki minyak perusahaannya itu. Jadi di situ nyambungnya semua. Jadi situlah nyambung. Untuk jelasnya memang harus ditonton sih. Ya, jadi tontonlah poin-poin yang kami ingin cuman bahas nanti itu tadi. Kami bakal membahas tentang konspirasi yang terjadi. Itu tadi satu, misalnya pihak tertentu bisa mengorbankan anggotanya sendiri demi kebutuhannya sendiri. Kedua, terus ada juga tentang ya mungkin kawan-kawan tahu tentang keluarga besar Rockefeller yang juga ada di situ ya. Ditampilkan Rockefeller ada. Rockefeller tahu kan sendiri dan siapa itu Rockefeller. Dan juga ada juga tentang pesan-pesan yang tersampaikan dari bentuk-bentuk kali dialog seperti ini. Misalnya dunia itu bisa berputar kalau ada masalah. Betul. Nah, terus kalau nggak ada masalah gimana? Kita buat masalah. Ada tuh pesan-pesan seperti itu yang disampaikan di film ini. Jadi itu terkesan ada seperti, mungkin kawan-kawan tahu juga tentang false flag operation, yaitu semacam, kalau secara bahasa sih operasi bendera palsu ya. Iya. Karena itu sebenarnya kalau bahasa kita operasi fitnah. Jadi untuk menghancurkan suatu pihak, jadi pihak tertentu itu menuduh pihak tertentu itu melakukan hal yang tidak dilakukan, sehingga seluruh dunia menganggap itu adalah pelakunya si pihak itu. Padahal sebenarnya bukan dia pelakunya, dia pelakunya yang difitnah aja. False flag operation bisa kawan-kawan share di browsing, itu memang konspirasi dunia. Bisa Banyak browsing terjadi tentang bagaimana di lingkungan kita juga banyak terjadi. Film ini hanyalah salah satu bentuk gambaran dari false flag operation, walaupun sinopsis film ini nggak 100% false flag operation, hanya saja ada kesan-kesan, ada pesan-pesan seperti itu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bisa melakukan hal itu kepada dunia. Nah, untuk kita mengetahui konspirasi yang lainnya yang berhubungan dengan film-film seperti ini, kita lanjutkan setelah iklan ini. Kita Pindah ganti angle.